Di sini saya bagi edukasi yaitu cara bongkar pasang dinamo starter di motor jenis Honda Beat atau bisa di motor Honda Vario atau Scoopy yang masih starter kasar. Jadi teman-teman bisa tiga, yaitu teman-teman lepas saja dulu untuk baut-bautnya. Setelah teman-teman lepas, ini tinggal teman-teman tarik aja untuk bagian magnet. Setelah ditarik, teman-teman cek di bagian magnet dalam ini, yaitu magnet kanan kiri ini. Bagian angker ini teman-teman juga bersihkan untuk bagian angker atau gulungan. Jadi di sini untuk bagian bearing sama yang bagian angkernya itu teman-teman bersihkan, atau usahakan untuk bearing ini lancar. Jadi nanti untuk perputaran saat di tombol elektrik starter itu bisa muter sempurna gini. Jadi kita usahakan untuk bearing itu bagus. Terus untuk bagian ini yang kuning ini teman-teman bersihkan juga, ini kadang warna hitam, jadi teman-teman bersihkan sekalian. Ini teman-teman lepas untuk baut dua ini. Terus di sini ada jenis kayak plat, itu nanti juga lepas. Dan bagian plus di sini ada plat, teman-teman bisa lepas atau teman-teman congkel kayak gini. Kalau memang susah dilepas, masalahnya ini juga nempel ke karet. Terus untuk baut dua, ini di sini ada baut dua. Ini teman-teman lepas, ini baut untuk fiber atau rumahnya arang atau brostol, ini teman-teman lepas semua. Terus yang satu ini yaitu untuk pengait atau baut bagian karbon yang ground. Jadi untuk yang ground nanti langsung ke ground. Terus untuk pelepasan karet ini usahakan teman-teman bagian karbon bros atau yang plus ini teman-teman congkel. Teman-teman bisa kasih oli dulu untuk pelepasan biar nanti nggak sobek. Nanti kalau sobek itu nanti bisa konsleting untuk bagian karbon ini. Ini untuk bagian plus. Terus di dalam sini ini ada sejenis fiber ini dan nanti untuk pemasangan bagian atasnya itu nggak akan patah. Nanti kalau ini geser waktu pemasangan, bagian fibernya itu akan patah kalau ini sampai geser. Masalahnya ini adu press, bisa dikasih stempel aja kayak gini biar aman. Ini teman-teman usahakan pas ya, jangan bolak-balik. Ini masalahnya bolak-balik itu nggak sama, jadi teman-teman harus terpasang kayak gini. Teman-teman bisa pasang untuk bagian karbon yang bagian ground atau bagian main arus ground itu kurang bro kadang. Jadi saat di start atau di tombol itu kadang angkatnya itu agak berat. Terus ini teman-teman bisa baut untuk bagian karbon yang ground, ini bisa diratin. Terus nanti yang satunya itu diratin sekalian. Jadi di sini ada dua baut ya. Yang satu buat baut ground, yang satunya nanti buat fibernya. Terus ini yang bagian plus, ini bagian karbon yang plus, ini yang panjang, ini yang plus. Ini tiba-tiba masukkan, teman-teman tinggal dorong aja untuk bagian yang plusnya ini, jadi nggak dibaut ya. Setelah itu ini yang plus, ini teman-teman tata dulu. Kalau sudah posisi pas, ini teman-teman bisa pasang kembali untuk bagian karetnya tadi. Teman-teman kasih stempel atau oli biar nanti itu nggak robek atau nggak rusak. Nanti kalau bagian ini rusak loh, itu bisa terjadi konsleting kalau geser ke atau nempel ke bodi. Masalahnya di bagian plus dari aki harus 12 volt. Ini teman-teman tinggal masukkan aja.
usahakan rata. Terus ini teman-teman untuk plat ini pasang, terus teman bisa ratin untuk bagian platnya ini untuk penahan biar tidak geser bro, biar karetnya tadi tidak geser, jadi nanti tidak akan konslet. Ini bisa diratin semua. Setelah itu teman-teman pasang untuk karbon atau arangnya. Jadi sebelum pemasangan karbon atau arang atau brostol, ini ada per. Jadi per ini teman-teman masukkan dulu. Selanjutnya teman-teman masukkan untuk bagian arangnya ini. Jadi harus hati-hati, harus sabar. Ini usahakan bisa gerak naik turun kayak gini. Nanti kalau nggak bisa gerak naik turun kayak gini, nanti nggak bisa sempurna untuk arusnya menempel di bagian angker atau di bagian gulungannya tadi. Ini teman-teman bisa tahan kayak gini, tahan teman-teman sambil pasang untuk yang karbon yang satunya. Jadi di sini juga ada per, ini pernya teman-teman masukkan. Ini teman-teman posisikan pas, harus hati-hati biar nggak lompat. Ini usahakan untuk yang satu ini juga bisa bergerak lancar, bisa gerak maju mundur. Setelah itu teman-teman bisa tahan, ini bisa gerak ya, harus bisa gerak naik maju mundur. Ini teman-teman tahan, pasang untuk bagian angker atau bagian gulungannya ini. Teman bisa cek ulang untuk bagian bearing, ini usahakan bisa lancar. Setelah itu teman-teman tinggal dorong aja ke bawah. Teman-teman tahan dulu. Setelah itu teman-teman tekan dari atas untuk pemasangan. Teman-teman dorong kayak gini. Setelah masuk teman-teman bisa lepas lagi untuk penjepitnya. Teman-teman bisa puter atau dicek. Usahakan untuk bagian kabel karbon ini yang bersih ini jangan sampai mengenai bodi. Jadi teman-teman bisa geser. Ini masalahnya bagian plus. Kalau yang bagian ground ini nempel nggak apa-apa bro, nempel ke bodi. Tapi jangan sampai nempel ke bagian gulungannya ini, nanti bisa putus. Terus teman-teman bisa pasang untuk bagian manitnya, untuk ujung sini teman-teman kasih stempet atau oli, biar nanti saat ditombol atau saat dihidupkan untuk elektrik starter, kalau di sini kering nanti akan ada suara kasar dulu kadang. Jadi untuk ujungnya ini kasih stempet aja biar nanti perputaran juga lancar, suara juga halus saat diputer. Terus teman-teman bisa tutup kembali untuk bagian penutup manit. Ini teman-teman bisa geser-geser. Terus teman-teman baut ulang untuk tutupnya ini. Di sini ada baut 3, teman-teman tinggal ratin aja. Jadi untuk dinamo starter ini teman-teman bisa tutorialnya bisa di bagian Honda Beat, di Honda Scoopy, Honda Vario atau Honda Grand. Intinya untuk semua motor itu sebenarnya sama bro untuk perbaikan dinamo starter. Tapi untuk tutorialnya ini di motor Honda Beat yang masih karburator. Oke bro, itulah penjelasan dari saya tentang dinamo starter atau pasang karbon brus atau arang atau brostol. Semoga bermanfaat bro, matur suwun bro.